Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Danus Sandraji dari kelas G dengan NIM 2000018395. Di sini saya akan presentasi pemrograman web. Yaitu ada pembahasan pertama, materi pertama, sejarah perkembangan teknologi web. Materi kedua, arsitektur pemrograman web. Materi ketiga, client-side programming, sintak dasar HTML, formatting. Materi keempat, terakhir, client-side programming, frame dan form. Kita ke materi pertama, yaitu sejarah perkembangan teknologi web. Di tahun 1989, ada sebuah tim Berners-Lee, yaitu seorang programmer komputer berkebangsaan Inggris yang bekerja pada European Physics Laboratory di Jenewa, Swiss, yang melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dia mengkombinasi hypermedia dengan sumber-sumber informasi internet yang sangat. Kemudian situs web yang terhubung ke jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Web 1.0 adalah generasi pertama dari website pada saat itu. Pengguna hanya dapat mencari melihat data informasi yang ada di web, seperti pengumuman di dunia maya atau brosur di dunia maya. Tidak bisa menginput data dari web itu. Di web 2.0 disebut sebagai suatu generasi kedua dari layanan berbasis web. Dalam dunia komputer yang dijalankan langsung di atas internet sebagai platformnya. Seperti contohnya pada saat ini web 2.0 berkembang sangat pesat untuk penggunaan web pada berbagai macam pertemanan seperti situs jejaring sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan lain-lain. Di web 3.0 adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tahap evolusioner dari web 2.0. Sebuah web juga mempunyai generasi dari tahun ke tahun, diawali dengan web 1.0 dan ke 2.0 hingga 3.0, bahkan ke 4.0. Nah, web 4.0 ini adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan, sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan. Di seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi. Komputer, program, tools atau device yang kita miliki dijalankan secara online. Web 4.0 juga bisa digunakan untuk membantu dalam pencarian informasi, penyimpanan histori pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang mencari informasi yang sama. Ke materi kedua, yaitu arsitektur pemrograman web. Di sini ada pengertian client-side dan server-side scripting. Client-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Nah, sedangkan server-side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang sudah terintegrasi oleh web engine. Contoh dari client-side ada HTML atau Hypertext Markup Language, CSS atau Cascading Style Sheet, JavaScript, dan XML atau Extensible Markup Language. Dan di contoh server-side ada PHP, ASP, ASP.NET, Java, Serverpage, dan lain-lain. Terus programmer web atau editor source code. Macam-macam editor source code ini ada berbagai macam. Saya ambil ada 8, yaitu yang pertama ada Visual Studio Code, Sublime Text 3, Notepad++, PHP Storm, WebStorm, Komodo Edit, Lighttable, NetBeans. Untuk saat ini saya menggunakan software Visual Studio Code untuk membuat script HTML. Nah, di software ini mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Ya, kelebihan dari software tersebut adalah text editor ini gratis tanpa harus bayar. Sudah terinstall plugin Emmet, kostumisasi tampilan sudah ada, snippet, dukungan bahasa juga bagus, autocomplete. Nah, kekurangannya ada di bagian performa saja. Mungkin bagi yang menggunakan RAM di bawah 4 GB itu mungkin berat, sangat berat untuk menjalankan software ini. Nah, kemudian ada web server lokal atau localhost. Nah, di sini saya menggunakan XM. Kelebihan dari XM itu adalah database storage engine-nya ini banyak digunakan oleh programmer, apalagi oleh developer karena sifatnya yang free. Kemampuannya sudah bisa diandalkan. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre apalagi Oracle. Engine ini multi-platform sehingga mampu diaplikasi di berbagai sistem operasi. Ada juga kekurangannya, tidak cocok untuk menangani data yang jumlah yang lebih besar dan memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung dari server karena tidak menerapkan konsep teknologi cloud. Kita masuk ke materi ketiga yaitu client-side programming atau sintak dasar HTML formatting. HTML itu dibuat oleh seorang ahli fisika dari tim Berners-Lee pada lembaga penelitian CRN yang ada di Swiss. Nah, sejak tahun 1991, setiap HTML merilis versi terbarunya selalu melengkapi dengan atribut dan tag terbaru. Saat ini ada sekitar 140 HTML tag berdasarkan HTML element reference yang dimiliki oleh Mozilla Development Network. Kemudian ada versi-versi HTML. Pertama versi 1.0. Versi pertama itu adalah pionir dari perkembangan HTML. Nah, lanjut ke versi 2.0 yaitu adalah pionir dari web interaktif seperti yang kita temukan saat ini. Dibandingkan dengan versi pertama, struktur HTML ini lebih tertata rapi dan mampu menampilkan form dokumen. Nah, kita juga ke HTML 3. Nah, HTML 3.0 itu tidak memiliki umur yang panjang karena dia memiliki versi terbaru yaitu 3.2. 3.0 ini HTML sudah bisa dipergunakan untuk meletakkan tabel dan gambar. Kita ke versi selanjutnya dari 3.0 ke 3.2. Nah, versi ini adalah pembaruan dari versi 3.0. Saat ini 3.2 ini paling banyak digunakan sekarang ini. Kita ke versi 4.0. Versi 4.0 ini juga memiliki versi terbaru yaitu 4.0. Cuman di versi 4.0 ini kita bisa melihat table, link, image, text, meta, form, dan image. 4.01 adalah versi terbarunya dari 4.0. Itu adalah perbaikan kesalahan minor atau kecil dari 4.0. Kita ke versi 5.0. Bisa dikatakan versi 5.0 dari HTML adalah versi paling canggih dan stabil. Jadi versi ini yang paling stabil dibandingkan versi sebelumnya. Pembaruan ini diperkenalkan pada tahun 2019 dan dikembangkan lagi pada tahun 2010 oleh W3C dan IETV Internet Engineering Task Force. Lanjut, cara memformat paragraf dengan HTML, kita harus menggunakan tag khusus yaitu tag paragraf. Nah, di sini ada contoh script, bisa kita lihat. Yang ada di sini HTML, head, body ya. Kita buka paragraf 1. Ada kalimat assalamualaikum dan di sini ada penutupan paragraf. Kita buka lagi paragraf kedua.
ada perkenalan. Di sini saya Dimas dan Sandraji, dan kita lihat hasilnya saja. Nah, di sini tadi saya masukkan, ini adalah yang paragraf pertama, dan ini paragraf kedua. Lanjut saja. Di pencetakan font huruf dengan HTML. Di pencetakan font huruf di HTML ini ada 3, dan kita bisa kombinasi ketiganya itu. Untuk cetak tebal kita menggunakan tag B. Untuk kalimat miring kita bisa mencetak dengan I. Untuk kalimat di garis bawahi kita bisa gunakan, dan bisa kita kombinasi ketiga itu menjadi miring, tebal, dan bergaris bawah. Di sini di bawahnya ada contoh, bisa kita lihat. Bisa kita lihat sini B tebal dan ini tebal, I itu miring, sini juga ada miring, garis bawah, dan kombinasi. Kemudian tag pangkat atas dan bawah dengan HTML. Nah, untuk bagian atas kita memakai superscript. Untuk bagian bawah kita memakai subscript. Nah, biasanya tag ini digunakan untuk rumus matematika atau kimia. Di sini kita lihat langsung aja ke script. Contoh script yang saya buat ada x subscript 1, berarti ini satunya akan berada di bawah X. Kemudian tutup tambah X sub 2, berarti 2-nya juga di bawah subscript. Nah, di superscript ini ada kalimat 2, huruf angka 2, berarti angka 2-nya ini akan nanti ada di atas setelah ada tutup kurung ini. Bisa kita lihat langsung saja hasilnya gimana di sini. Tadi kan subscript ini di bawah, superscript di atas. Berarti satunya di bawah dan 2-nya di atas. Oke. Lanjut, tag ganti baris atau break row. Nah, ini cukup mudah. Kita cukup membuka paragraf, terus terserah kita mau di kalimat bagian mana kita mau buka barisan baru, terus kita tambahkan cukup break row ini. Nah, di sini ada hasilnya. Perkenalkan break row, perkenalkan, terus kita pakai tag break row. Nah, terus nama saya ini langsung ada di baris baru. Beda dengan membuka paragraf. Jika kita membuka paragraf, berarti jarak antara paragraf pertama dan paragraf kedua itu agak jauh. Kalau kita membuka baris baru itu tidak terlalu jauh. Tag font. Nah, tag font ini ada 3 macam, yaitu tag font face, font size, dan font color. Di font face kita bisa menamakan misalkan Arial. Terus kalimat yang kita ingin tulis dengan font face itu tersebut. Bisa kita juga gunakan Times New Roman dan lain-lain. Nah, untuk font size di sini ada contoh tag font size, yaitu kita bisa menggunakan ukuran huruf. Cuma cukup kita masukkan angka aja ukurannya, misalkan angkanya 3. Nanti kalimat yang di dalam font size ini akan berukuran 3. Terus font color. Font color ini bisa kita gunakan dengan bahasa Inggris warna, dan bisa kita juga gunakan kode hexa. Terus di dalam font color ini, jika kita tulis di kalimat ini apa, misalkan di sini kita taruh blue, di kalimat ini akan berwarna biru. Di sini ada contoh script tag font yang sudah saya buat, bisa kita lihat. Di sini saya menggunakan font face pertama dengan menggunakan Times New Roman dan buka paragraf. Nah, di paragraf ini akan menggunakan font face Times New Roman. Kedua, saya membuka font size lagi dengan size fontnya 2. Berarti di bagian ini akan muncul
size hurufnya adalah 2, size kalimatnya ada 2. Nah, mungkin di font color itu saya kasih warna biru, berarti di barisan kalimat ini ada nanti akan berwarna biru. Nah, kita lihat aja hasilnya. Saya akan seperti ini. Yang tadi font face, ini font size, ini font color. Lanjut, menyisipkan gambar dan anchor link. Cara menyisipkan gambar dan anchor link ke HTML itu menggunakan tag image source, terus nama file gambar. File gambar itu harus mempunyai ekstensi GIF, JPG, dan PNG. Terus untuk menganchor link kita bisa menggunakan href, terus link yang kita mau tuju, misalnya kan detik.com, kita tulis URL-nya di sini. Terus kita klik apa yang kita mau klik, icon bisa, misalkan nama kalimat juga bisa. Nah, untuk acuan kita name acuan, terus kata yang dituju. Acuan ini bisa kita gunakan untuk kalimat. Kita mau ke kalimat akhir, ya kita langsung ke kalimat akhir. Nah, di sini ada contoh script. Di sini image search-nya saya menggunakan foto saya sendiri dengan width 100 dan height 200. Lebar ini, width-nya lebar dan height-nya tinggi. Dan saya simpan ke align left, berarti di sebelah kiri. Kemudian, nah di sini saya menggunakan href untuk pergi ke detik.com. Kita langsung aja ke hasilnya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini foto yang tadi sudah saya masukkan, dan di sini bisa kita klik kalau jika kita ingin ke websitenya detik.com. Kita lanjut ke formatan tabel di HTML. Ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel di HTML. Itu ada tag table untuk membungkus tabelnya, dan tag tip untuk membungkus bagian kepala tabel, dan tag body untuk membungkus bagian body dari table, dan tag table row untuk membuat baris. Untuk td, tag table data untuk membuat cell, dan table head untuk membuat judul pada header. Nah, tag yang paling penting untuk membuat table itu ada tag table row, dan tag table data. Nah, ini di sini ada hasil dan contoh script. Di sini ada contoh, saya buat script. Saya buka table dengan border 1, saya padding 10. Di sini berarti tj baris 1 kolom 1 berarti ini. Nah, seperti itu kita buka table, dan di sini ada kita menutup table. Jika kita buat table, kita harus menggunakan tr untuk membuat table row untuk membuat baris, dan td table untuk membuat data seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi keempat, yaitu client-side programming atau frame dan form. Frame digunakan untuk membagi suatu halaman, berarti dia membagi halaman web. Nah, untuk perintahnya frame set, terus kita masukkan atributnya, terus kita tutup frame set. Nah, contohnya di sini saya membuka frame set rows 25% dan 35%. Frame search-nya ini atribut ya, posttest.html. Nah, ini adalah posttest.html, dan di sini ada membuat table tadi, dan dia terbagi menjadi 2. Itu adalah fungsinya frame. Nah, kita masuk ke form. Form dalam HTML harus berada dalam tag form yang diawali dengan form dan diakhiri dengan tutup form. Nah, kita mempunyai beberapa atribut. Atribut form di sini ada input tab, sama dengan dalam petik teks itu untuk menginput misalkan nama ya, untuk teks yang berukuran pendek. Terus input teks, terus password.
Ini biasanya kita menginput, dia tidak akan terlihat atau dia akan berupa bintang dan bulatan. Terus input type checkbox. Nah, inputan checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, input type radio. Nah, ini lawan dari checkbox ya. Dia cuma bisa satu. Tadi checkbox kan bisa dua atau lebih. Terus kita ke input type submit. Nah, ini akan menampilkan tombol submit atau tombol untuk mengirim. Setelah kita mengisi inputan, kita ke text area. Text area. Nah, text area ini biasanya dipakai untuk biasanya di komen itu kita select untuk memilih atribut untuk memilih pilihan. Nah, di sini ada contoh script dan ini hasilnya. Di sini nama. Nah, nama saya memakai untuk teks ya, berarti itu teks yang berukuran pendek. Nah, password, menggunakan password, dia jika kita isi di password ini dia akan berupa bisa bintang dan bulatan. Nah, jenis kelamin tadi menggunakan teks radio ya, kalau salah radio ya. Sedangkan hobi kita menggunakan checkbox supaya bisa memilih lebih dari satu, dan select untuk memilih asal kota, dan text area untuk mengisi kata-kata di sini atau komen, dan submit. Kita bisa klik di sini mulai proses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.